Bang! Wang Xian tiba di depan ksatria alam semesta level 1 dengan kecepatan yang mengerikan. Kali ini, ada lebih dari 20 ras dan 200 hingga 300 ksatria alam semesta yang mengelilingi Wang Xian dan yang lainnya. Namun, selain dari 3 hingga 4 ksatria alam semesta yang dapat melepaskan kekuatan tempur ksatria alam semesta level 4, sisanya tidak berpengaruh pada Wang Xian. Dia langsung tiba di depan seorang ksatria alam semesta. Telapak tangannya berubah menjadi cakar naga dan langsung meraihnya. Energi destruktif segera membuat kekuatan hidupnya menghilang. Seorang ksatria alam semesta level 1 sama sekali tidak berdaya di depan Wang Xian. Ksatria alam semesta itu langsung terbunuh bahkan sebelum dia bisa berteriak. Menabrak. Dengan kepakan sayap suci tanpa prima, dia menghilang seketika. Hati-hati, dia sangat cepat. Seorang lelaki tua melihat bahwa pembangkit tenaga listrik rasnya sendiri langsung terbunuh. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan saat dia berteriak dengan tegas. Gunakan serangan area of effect dan lindungi dia dengan energi yang kuat. Mata Meh yang memancarkan kekuatan menakutkan menyala merah saat dia memerintahkan. Hehe, apakah ini berguna? Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, matanya menunjukkan ekspresi ejekan. Dua tetua dari Meh dan ras Gemini, ditambah dengan serangan aneh dari ras Seji, Wang Xian tidak dapat melakukan apapun pada mereka dalam pertempuran langsung. Dia bahkan mungkin berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, selama Wang Xian tidak melawan mereka secara langsung, mereka tidak dapat melakukan apapun dengan kecepatan Wang Xian. Suara mendesing. Wang Xian mengepakkan sayapnya dan terbang mengelilinginya dengan kecepatan yang menakutkan. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, dia mengunci selusin sosok di belakangnya. Rantai muncul di sekelilingnya satu demi satu. Hati-hati. Mata Meh bersinar. Ketika merasakan target Wang Xian, itu segera meninggikan suaranya. Namun, sudah terlambat. Hualala, rantai merah darah langsung melilit mereka. Rantai yang menakutkan membuat para ksatria alam semesta terlihat ngeri. Memotong. Seorang ahli yang memegang pedang mengangkat pedang di tangannya dengan ngeri dan menebas rantainya. Bang! Namun, rantai itu tidak bergerak sama sekali. Rantai merah darah langsung menembus tubuh mereka. Wang Xian menarik dengan keras, dan lebih dari 10 ksatria alam semesta terbang ke arahnya. Tidak, Tuan, selamatkan kami. Tidak, jangan bunuh kami. Lebih dari 10 ksatria alam semesta memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan mereka memohon belas kasihan dengan keras. Peng! Namun, di detik berikutnya, Wang Xian mengayunkan cakar naganya, dan aliran energi menakutkan menutupinya. 13 ksatria alam semesta terbunuh dalam sekejap. Wang Xian membunuh mereka semua dan menyimpan mayat mereka. Wajahnya menunjukkan sedikit kedinginan. Mayat-mayat ini juga merupakan sumber daya yang sangat besar untuk Istana Naga. Hehe, kalian gerombolan sampah ingin bersaing dengan Istana Naga kami untuk sumber daya. Wang Xian berkata dengan dingin dan mengepakkan sayapnya. Kecepatannya terlalu cepat. Kami tidak bisa mengikuti sama sekali. Seorang tetua dari spesies kembar itu meraung dengan ekspresi yang sangat malu. Brengsek. Kedua wanita dari ras Seji memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Kekuatan Raja Naga dari Istana Naga telah melebihi harapan mereka. Ini baru permulaan. Biarkan saya melihat apa yang memberi Anda hak untuk mengambil sumber daya milik Istana Naga. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke semua itu dan mulai bergerak lagi. Hati-hati. Semuanya, berkumpul bersama. Seorang sesepuh dari ras Gemini berteriak keras. Raja Naga dari Istana Naga terlalu cepat. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Aku bahkan tidak bisa melihat gerakannya. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik galaksi Stariver berkeringat deras. Mereka memiliki firasat buruk. Hanya dalam belasan detik, lebih dari selusin ksatria alam semesta di pihak mereka dibunuh oleh Raja Naga dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh bayangan Raja Naga. Bagaimana mereka bisa bertarung? Hanya dengan kalian berdua, kamu masih ingin menghentikan perburuanku. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan mengamatinya dengan mata naganya. Dua pakar ras Gemini menjaga grup sementara Meh berdiri di depan grup supremasi. Dua wanita dari ras Seji berdiri di depan kelompok supremasi. Hanya 3 posisi yang dilindungi oleh mereka. Tapi bagaimana dengan posisi atas, bawah, dan keempat? Suara mendesing. Wang Xian mengepakkan sayap sucinya yang belum tahu dan langsung menghilang. Hati-hati. Kelompok supremasi berteriak. Awan membumbung tinggi. Pada saat ini, awan dan kabut tiba-tiba menyelimuti mereka semua. Di tengah hujan dan kabut, penglihatan mereka sangat terhalang. Pertahanan area of effect, lindungi semua orang.
Pertahanan. Pakar Meh segera meraung keras. Balok logam yang menyilaukan memblokir posisi di depan mereka. Tubuh kedua tetua ras Gemini dan ras ular bergetar, dan mereka segera melepaskan kekuatan pertahanan yang kuat. Kelompok Ksatria Alam Semesta di tengah juga segera melepaskan pertahanan mereka, dan ekspresi mereka sangat jelek. Hehe, saat mereka melepaskan pertahanan mereka, Wang Xian sedikit menyipitkan matanya dan melihat ke arah langit. Bagaimana ketiga orang ini dan harta yang menakutkan itu bisa begitu kuat? Di langit, ahli dari ras guk-guk laut bertanduk bertahan melawan serangan dari formasi surga dengan ekspresi yang sangat jelek. Ao Jin bertarung dalam pertempuran jarak dekat sementara Dewa Willow menggunakan duri untuk menahan mereka. Formasi surga menyerang dari kejauhan. Penggilingan 5 elemen juga merupakan pertarungan jarak dekat dan serangan energi. Makhluk agung dari ras guk-guk laut bertanduk, terlepas dari apakah itu pertempuran jarak dekat atau pengeboman jarak jauh, akan sangat terhalang. Sebagai ksatria alam semesta tingkat 5, dia ditahan oleh ksatria alam semesta tingkat 4, yang membuatnya merasa sangat dirugikan. Ini buruk. Saat dia menahan pemboman barisan dan serangan ekor naga, dia tiba-tiba merasakan bahaya datang dari bawah. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia langsung melihat ke bawah. Brengsek. Ketika dia melihat cakar naga yang sangat menakutkan mendatanginya, ekspresinya berubah drastis. Ledakan. Ledakan besar terdengar, dan wajah ahli ras guk-guk laut bertanduk berubah drastis. Dia memuntahkan darah, dan matanya menjadi merah darah. Apa yang sedang terjadi? Ada begitu banyak orang di bawah Anda, tetapi Anda tidak dapat menyebutkan satupun. Brengsek. Istana Naga, Raja Naga, kamu mencari kematian, kamu memprovokasi ras guk-guk laut bertanduk kami. Prajurit ras guk-guk laut bertanduk terbang mundur, tubuhnya terluka, dia meraung dengan ganas. Apa? Tidak bagus, Raja Naga itu tidak menyerang kita, dia pergi untuk menyerang ras-ras guk-guk laut bertanduk. Di dalam kabut, para ksatria yang melepaskan pertahanan kuat mendengar raungan prajurit ras guk-guk laut bertanduk dan ekspresi mereka berubah. Mereka telah dimainkan. Ketika mereka melepaskan pertahanan mereka, Raja Naga tidak menyerang mereka, sebaliknya dia menyerang prajurit ras guk-guk laut bertanduk. Prajurit itu jelas tertangkap basah dan terluka. Ini membuat ekspresi mereka sangat jelek. Sialan, Raja Naga itu sulit dihadapi. Prajurit ras kembar itu sangat jelek. Dukung Tuan Naga Emas. Kedua wanita dari ras wanita ular mendengar raungan prajurit ras bertanduk Si dan ekspresi mereka berubah. Golden Dragon Knight dari ras Si bertanduk dipanggil oleh mereka dan berada di pihak mereka. Mendengar raungan amarah, keduanya bergerak dan langsung terbang ke langit. Ekspresi ksatria lainnya berubah, tidak tahu harus berbuat apa. 7 hingga 8 ahli dari ras alam semesta dasar yang bersama klan Putri Ular ragu sejenak sebelum mengikuti di belakang. Menabrak. Pada saat ini, Wang Xian, yang telah menyerang ksatria naga emas, segera menunduk dan menyipitkan matanya. Dia mengepakkan sayap orang suci yang baru jadi dan terbang dengan kecepatan yang menakutkan. Tatapannya terkunci pada kelompok ksatria yang mengikuti di belakang dua wanita dari klan Putri Ular. Kedua wanita dari klan wanita ular hanya berada di level ksatria alam semesta level 3. Namun, dengan tambahan patung aneh itu, akan sedikit merepotkan Wang Xian untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, dia mengunci 70 hingga 80 ksatria alam semesta di belakang mereka. Di antara kelompok ksatria alam semesta ini, yang terkuat hanya di ksatria alam semesta level 2. Di awan, penglihatan mereka sudah terhalang. Suara mendesing. Pada saat ini, dua wanita dari klan Seji, yang sedang terbang ke arah mereka, merasakan sebuah suara menyerang mereka. Mata mereka terfokus, dan mereka memegang patung itu di tangan mereka, memancarkan energi yang aneh. Tidak bagus, Raja Naga itu menyerang kita. Pada saat ini, suara ketakutan datang dari belakang mereka. Tidak baik, kedua wanita dari klan Seji memiliki sedikit perubahan ekspresi. PFFT, PFFT, PFFT. Wang Xian tiba di kelompok Paragon dengan kecepatan yang mengerikan. Cakar naganya menebas tubuh Paragon. Berdengung, makam naga muncul di bawah mereka dan menutupi mereka. 5 elemen pemusnahan sungai. Wang Xian membuka mulutnya dan semburan abu-abu menyapu 70 hingga 80 ksatria alam semesta. Tidak, lari-lari. Bang, bang, bang. Beberapa ksatria alam semesta mengeluarkan raungan putus asa dan melarikan diri ke segala arah. Namun, Wang Xian bahkan lebih cepat. Saat sungai kehancuran menyapu, cakar naga 5 elemen Wang Xian menutupi semua orang dan menjatuhkan mereka ke dalam makam naga.
Energi menakutkan di makam naga dengan cepat menghancurkan kesempatan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Raja Naga, kamu mencari kematian. Kedua wanita dari klan Serpentin bereaksi. Mereka berbalik dan mengeluarkan suara tajam. Pada pahatan mereka, seekor ular berbisa hitam terbang keluar dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Agak lambat, Wang Xian mengalihkan pandangannya dan ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan 70 hingga 80 mayat. Kamu, ras utama alam semesta, hanya meminta kehancuranmu sendiri. Istana naga kita bukanlah Raja Naga Tianhai. Wang Xian dengan mudah menghindari serangan kedua ular berbisa itu. Dengan kepakan sayap sucinya yang baru jadi, dia terbang ke samping dan berkata dengan tenang. Para ksatria alam semesta yang mengikuti ras Seji terbunuh. Ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana situasinya dengan penguasa ras Guk-Guk Laut bertanduk? Tanpa dia berurusan dengan Raja Naga, cepat atau lambat kita semua akan dibunuh olehnya. Ksatria Naga Emas benar-benar terkendali, kami bukan tandingan Raja Naga dari Istana Naga. Di bawah, ras utama Knights of the Starriver Universe memiliki ekspresi yang sangat jelek. Sudah ada 70 hingga 80 ksatria yang telah mati di tangan Raja Naga Istana Naga. Meskipun mereka bukan dari ras mereka berada di pihak yang sama sekarang. Rubah berduka atas kematian kelinci. Mereka mungkin berikutnya. Lebih jauh lagi, kekuatan yang ditampilkan Istana Naga membuat mereka merasa takut. Mereka berasal dari langit berbintang Star River. Jika Istana Naga ingin membalas dendam pada mereka di masa depan, dengan kekuatan Istana Naga yang mengerikan, mereka dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Saya tidak menyangka bahwa makhluk hebat dari ras Guk-Guk Laut bertanduk, ras kembar, dan ras ular tidak dapat menandingi Istana Naga. Raja Naga itu telah membunuh hampir 100 ksatria alam semesta. Kekuatannya terlalu menakutkan. Untungnya, kami tidak berpartisipasi. Kekuatan Istana Naga jauh lebih menakutkan daripada Raja Naga Laut Langit. Dalam pertempuran untuk membunuh Raja Naga Laut Langit, Raja Naga dan yang lainnya memainkan peran penting. Pada akhirnya, mereka hanya memberi Istana Naga 20% dari harta rampasan perang. Kali ini, mereka dalam masalah besar. Apalagi rampasan perang, siapa yang tahu berapa banyak ksatria yang akan mati. Prajurit di sekitar ras utama alam semesta memandangi pertempuran di langit dengan keterkejutan di wajah mereka. Kali ini, semua kekuatan telah meremehkan Istana Naga, dan mereka telah membayar mahal untuk itu. Sulit untuk mengatakan bagaimana harta rampasan perang akan didistribusikan. Hasil perang klan Star River kami telah sangat menderita sehingga kami tidak menginginkannya lagi. Kedua tetua dari ras kembar, ras Knights of the Intermoon, saling memandang dan berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Raja Naga dari Istana Naga sangat cepat sehingga mereka tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Mereka hanya bisa dibunuh secara pasif. Jika mereka terus bertarung, mereka mungkin mati. Bahkan jika seluruh sumber daya klan Starriver diberikan kepada mereka, mereka tidak berani memperjuangkannya. Mereka sudah tahu bahwa pihak mereka tidak akan bisa memenangkan perang ini. Kata-kata ahli dari non-ras yang pahit menyebabkan semua ekspresi mereka sedikit berubah. Ekspresi ahli dari ras Dongyue berubah karena dia memiliki niat untuk mundur. Hehe, tatapan Wang Xian menyapu kelompok mereka. Tubuhnya bergerak dan dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia terbang ke samping. Di sana, masih ada sekelompok mayat dari klan Xinjiang dan Great Demon yang belum dikumpulkan. Dia terbang dan mengumpulkan semua mayat ke dalam tasnya. Hujan dan kabut di tengah menghilang. Ras Gemini, Snake Lady Rache, dan yang lainnya berkumpul bersama. Di belakang mereka, ada hampir 200 ksatria alam semesta. Wang Xian melayang di udara dan menatap mereka dengan tatapan mengejek. Lanjutkan, atau segera tersesat. Dia menyapu pandangannya ke kerumunan dan bertanya dengan acuh tak acuh. Raja Naga, Istana Nagamu tidak memiliki kemampuan untuk membuat kami pergi. Kedua tetua ras Gemini mendengar kata-katanya dan berkata dengan dingin. Kamu bisa membunuh mereka, tapi kamu tidak bisa membunuh kami. Kami masih akan mendapatkan bagian dari sumber daya kali ini. Mekanisme itu menatap Wang Xian dan menggema dengan dingin. Tidak masalah. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang Anda ambil, saya akan menyalakan balapan di belakang Anda. Jika mereka tidak memberikan kompensasi kepada Istana Naga kita, saya akan menghancurkan mereka. Wang Xian tersenyum dan nadanya dipenuhi permusuhan. Raja Naga, kamu, jangan pergi terlalu jauh. Ketika para ahli dari ras dasar di alam semesta mendengar kata-katanya, ekspresi mereka berubah drastis.
Mereka mengepalkan tangan dan meraung dengan suara rendah. Jadi bagaimana jika aku menggertakmu? Anda berani mengepung istana naga kami. Saya sudah berbelas kasih untuk tidak menghancurkan kalian semua. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Matanya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Seseorang harus membayar harga untuk menjadi musuh istana naga. Akan sulit bagi mereka untuk menghentikan ras guk-guk laut bertanduk, ras Gemini, ras Seji, dan Meh. Beberapa harta pasti akan diperoleh oleh mereka. Tapi itu tidak masalah. Mereka bisa mendapatkannya kembali dari ras yang lebih rendah. Huhu. Di Rising Dragon Gathering Square, para ksatria alam semesta dari ras tingkat rendah di langit berbintang terengah-engah. Mereka telah membayar mahal untuk memanggil ras kembar dan ras wanita ular untuk mengatasi krisis ini. Sekarang, naga sejati telah datang setelah kehancuran naga yang lebih rendah. Kekuatan Raja Naga dari Istana Naga membuat ekspresi mereka sangat jelek. Jika Istana Naga benar-benar ingin mereka membayar harga tertentu dan mengambil beberapa harta sebagai kompensasi, mereka akan dihancurkan jika mereka tidak setuju. Ini tidak jauh berbeda dengan tunduk pada Raja Naga Tianhai. Mereka bisa mengambil harta untuk kompensasi atau melarikan diri dari langit berbintang. Sedangkan yang lainnya, para ahli ras guk-guk laut bertanduk dan ras kembar tidak bisa melindungi mereka selamanya. Istana Naga dan Raja Naga Tianhai sedikit berbeda. Raja Naga Tianhai sombong dan sangat kuat. Meskipun Istana Naga kuat, mereka selalu punya rencana. Jika mereka benar-benar ingin menghancurkannya, mereka tidak akan mampu menahannya dengan kekuatan mereka. Kecuali Istana Naga dihancurkan. Tuanku, mereka memandang para ahli dari spesies kembar dan ras putri ular dengan ekspresi yang sangat jelek. Kedua tetua ras Gemini juga memiliki ekspresi jelek. Raja Naga dari Istana Naga, apakah kamu tahu bahwa kamu membuat musuh dari ras Gemini kita, ras putri ular, dan babi kerajaan bertanduk? Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensi membuat musuh dari kita? Kedua tetua ras Gemini menatap Wang Xian dengan dingin dan mengancamnya. Aku ingin melihat apa konsekuensinya. Saat Wang Xian berbicara, dia sedikit menyipitkan matanya, dia mengalihkan pandangannya ke dua tetua ras Gemini dan berkata, jika saya ingat dengan benar, orang terkuat dalam ras Anda hanyalah ksatria alam semesta level 4. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi menyinggung istana naga kita? Mengancam. Siapa yang tidak tahu itu? Ras Gemini adalah ras perantara di alam semesta, tetapi mereka hanyalah ras perantara terlemah di alam semesta. Mereka adalah yang terkuat di tingkat ksatria alam semesta tingkat 4, dan kekuatan istana naga saat ini bukanlah masalah bagi mereka untuk bertarung melawan lebih dari selusin ksatria alam semesta tingkat 4. Belum lagi kekuatan mereka setelah peningkatan sumber daya ini. Belum bisa dipastikan siapa yang akan tersingkir. Kata-katanya menyebabkan wajah kedua tetua ras Gemini sedikit berubah. Haha, banyak sampah. Jika Anda ingin mengambil alih sumber daya istana naga kami hari ini, istana naga kami tidak takut memulai perang dengan Anda. Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan terbang ke tempat sekitar 10.000 meter di depannya. Brengsek. Melihat Raja Naga hampir tepat di depan mereka dan merasakan provokasi yang kental, wajah mereka menjadi muram. Holy Armor Knight, kami bukan tandingan Raja Naga. Kami akan kembali dulu. Seorang ksatria semesta berkata kepada Meh. Sosoknya sedikit ilusi. Ayo, kecepatan Raja Naga itu terlalu menakutkan. Di sampingnya, beberapa ksatria alam semesta lainnya adalah ilusi. Jika mereka tidak bisa memenangkan pertempuran, tinggal di sini hanya akan menyebabkan kematian. Secara alami, mereka tidak akan mencari kematian. Para ksatria mulai melarikan diri dan kembali ke negara dewa mereka dalam sekejap. Pelabuhan rumah Secret Armor Knight tersapu, ekspresinya tidak berubah. Dia memandangi dua tetua dari ras kembar dan dua wanita dari ras wanita ular. Jika kamu ingin pergi, maka pergilah, kata kedua tetua itu. Pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti lagi. Ya, para ksatria ragu-ragu dan memutuskan untuk pergi. Mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran ini lagi. Jika mereka melanjutkan, mereka akan mendekati kematian. Pada saat ini, sosok yang memancarkan aura kuat terbang mendekat. Ada 300 dari mereka, masing-masing memancarkan kekuatan seorang ksatria alam semesta. Merasakan aura yang menakutkan ini, ekspresi kedua tetua dari ras kembar dan dua wanita dari ras wanita ular berubah. Ini makhluk hebat dari Istana Naga, makhluk hebat dari Istana Naga. Melihat Dewa Angin Naga yang menakutkan bergoyang di depan mereka, ekspresi mereka luar biasa khusyuk. Hanya kekuatan menakutkan ini saja yang membuat mereka merasakan tekanan yang kuat.
Seseorang harus tahu bahwa mereka memiliki kekuatan tempur dari ksatria alam semesta tingkat 4. Bagaimana makhluk hebat dari Istana Naga tiba begitu cepat? Bukankah mereka di Bima Sakti? Bagaimana mereka bergegas begitu cepat? Ekspresi kedua tetua dari ras kembar berubah. Mereka juga telah melaporkan situasi di sini ke klan mereka. Sekarang, klan mereka telah mengirim ahli mereka. Namun, setidaknya butuh beberapa hari untuk sampai ke sini dari pengepungan Lu Singkong. Namun, orang-orang dari Istana Naga tiba begitu cepat. Bukankah mereka mengatakan bahwa susunan teleportasi dari Xingjiang ke Bima Sakti telah dihancurkan? Begitu pembangkit tenaga listrik Istana Naga tiba, semua sumber daya akan diambil oleh mereka. Raja Naga, kami setuju denganmu. Istana Nagamu akan mendapatkan 50%. Kedua tetua dari spesies kembar saling memandang dan berkata dengan ekspresi yang berubah. Apakah kamu idiot? Setelah mendengar kata-katanya, Wang Xian tertawa mengejek. Dia melihat ke anggota Istana Naga yang sedang terbang dan segera memberi perintah, kumpulkan semua harta klan Xingjiang. Anda tidak harus berpartisipasi dalam pertempuran di sini. Itu Raja Naga. Para pemimpin Istana Naga segera merespon ketika mendengar perintah Wang Xian. Raja Naga, apakah kamu mencoba memonopoli segalanya? Apakah Anda mengabaikan kami sepenuhnya? Kedua wanita dari klan Seji berkata dengan ekspresi muram saat darah menetes dari wajah mereka. Hentikan orang-orang dari Istana Naga. Perlombaan guk-guk laut bertanduk kami dapat memastikan keselamatan Anda. Di langit, ras guk-guk laut bertanduk melihat bahwa para ahli dari Istana Naga telah tiba. Ekspresi mereka sedikit berubah dan mereka langsung berteriak. Mereka sudah ditahan. Jika tidak ada yang menahan para ahli dari Istana Naga, mereka tidak akan bisa mendapatkan harta apapun. Kedua tetua dari spesies kembar itu mengerutkan kening dan memandangi orang-orang dari ras bulan musim dingin di samping mereka. Hehe, kamu bisa mencoba menghentikan mereka. Mari kita lihat apakah kamu akan dihancurkan oleh Istana Naga di masa depan. Wang Xian tersenyum lembut dan mengalihkan pandangannya ke arah kekuatan ras bulan musim dingin. Terlepas dari apakah ras mereka dapat menghentikan pusat kekuatan Istana Naga pasti akan menghancurkan mereka jika mereka berani menghentikannya. Bahkan ras guk-guk laut bertanduk tidak bisa melindungi mereka. Meneguk. Perlombaan Universe Knights of the Intermoon melihat sekitar 300 atau lebih pembangkit tenaga listrik Istana Naga sebelum melihat Raja Naga yang kuat. Mereka mengerucutkan bibir. Menjadi musuh dengan Istana Naga. Tidak peduli apa hasilnya, mereka bisa melupakan tinggal di langit berbintang. Tuan, kami. Ekspresi paragon ras bulan musim dingin berubah saat dia melihat dua tetua ras Gemini di depannya. Ras Seji dari ras Gemini dan paragon berbaju besi suci itu memiliki ekspresi suram. Mereka tahu bahwa mereka tidak ingin menjadi musuh Istana Naga. Dan saat ini, lebih dari 300 ahli Istana Naga telah memasuki klan Starriver dan mulai mengumpulkan harta karun. Penyihir naga yang secara khusus dibawa mulai mencari bangsa Dewa Kosmos dengan bantuan harta karun. Wang Xian melayang di sana diam-diam dengan senyum di wajahnya, menyegel mereka semua. Satu orang bisa memegang benteng dan tidak ada yang bisa membukanya. Wang Xian berdiri di sana dengan tenang. Para ahli dari ras Gemini, ras Putri Ular, Saint Armor Venerable, dan kekuatan lain memandangnya dengan ekspresi canggung. Ras dasar di langit berbintang tidak berani bergerak. Kekuatan yang ditampilkan oleh Istana Naga membuat mereka merasa takut. Raja Naga dari Istana Naga, apakah kamu akan menjadikan kami musuh? Istana Naga harus memikirkan harga yang harus dibayar untuk menjadikan kita musuh. Di langit, para ahli ras guk-guk laut bertanduk, yang sepenuhnya dikendalikan oleh Dewa Formasi Surga Willow dan yang lainnya, meraung dengan marah. Hari ini, kamu bisa mengalahkan AS dan berjuang untuk sumber daya, atau tersesat. Untuk membuat musuh keluar darimu, Istana Naga kami tidak takut sama sekali. Wang Xian memandang ras naga emas dari segel bertanduk yang terhormat di langit dan berkata dengan lemah. Mengaum. Bagus. Tunggu saja. Ketika Ksatria Naga Emas mendengar kata-kata Wang Xian, niat membunuh yang dingin muncul di wajahnya. Dia bergerak dan segera mundur ke belakang. Sekarang, tidak perlu lagi melanjutkan pertempuran. Mereka tidak bisa melawan Istana Naga. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat mereka menjarah sejumlah besar harta. Ini para ahli dari ras guk-guk laut bertanduk sama sekali tidak mampu melawan para ahli dari Istana Naga. Kekuatan Istana Naga terlalu kuat. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan mereka akan sangat menakutkan. Faksi lain dari garis keturunan Naga Ilahi telah bangkit.
Para ahli dari ras lain yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran di langit berbintang galaksi sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan saat melihat pemandangan ini. Istana Naga sendirian memblokir para ahli dari 3 ras dan Mesya yang menakutkan. Jika mereka membagi rampasan perang seperti yang dikatakan Istana Naga di awal, mereka masih bisa mendapatkan banyak harta. Sekarang, beberapa orang mengerutkan bibir dan melirik naga emas yang terhormat dan yang lainnya. Mungkin bukan karena mereka serakah, tapi mereka tidak menyangka kekuatan Istana Naga begitu menakutkan. Naga emas yang mulia, kedua wanita dari klan Serpentin bergerak dan terbang menuju Yang Mulia Naga Emas. Ya, Yang Mulia Naga Emas mengangguk dengan wajah muram dan melihat ke bawah. Para ahli Istana Naga menjarah semua jenis harta. Klan Starriver tidak lemah. Harta karun yang dimiliki klan mereka sangat menggoda bahkan untuk klan Guk-Guk Laut bertanduk. Sekarang, melihat bahwa harta yang semula milik mereka telah diambil oleh orang lain, hatinya terbakar amarah. Orang-orang Istana Naga terlalu sombong. Mereka sama sekali tidak menempatkan kita di mata mereka. Seorang wanita berkata dengan ekspresi yang berubah. Butuh beberapa hari bagi orang-orang kami untuk sampai di sini. Selama waktu ini, mereka akan dapat mengambil semua harta di sini. Ekspresi wanita ular lainnya juga tidak bagus. Mereka mengira itu akan menjadi panen besar, tetapi mereka tidak menyangka akan seperti ini. Semuanya, selamat tinggal. Dari samping, Secret Armor Knight menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia pindah dan segera pergi. Secret Armor Knight adalah satu-satunya serigala di alam semesta. Dia tidak memiliki rasnya sendiri. Dia tidak akan berpartisipasi dalam situasi ini. Mungkin tidak bermanfaat baginya untuk terus berpartisipasi. Saat dia berbicara, tubuhnya berkedip dan dia pergi. Tuan Ksatria Naga Emas, kami. Kedua tetua dari spesies kembar itu terbang mendekat dan berkata dengan ekspresi jelek. Istana Naga Raja Naga Tianhai adalah harta karun yang sangat besar, dan dengan harta karun klan Xinjiang. Ekspresi Yang Mulia Naga Emas juga sedikit berubah. Mantan Naga Ilahi, mantan Raja Naga. Bahkan jika Istana Naga Laut Langit tidak memiliki harta apapun, nilai Istana Naga Laut Langit saja sudah sangat menakutkan. Dengan seluruh harta klan Star River, sumber daya ini terlalu menakutkan. Tingkat peningkatan Istana Naga itu sangat cepat. Istana Naga mereka pasti memiliki warisan naga yang kuat. Kedua wanita dari klan Putri Ular berkata. Sekarang, mereka sedang mempertimbangkan apakah akan menyerang Istana Naga atau tidak. Begitu mereka melakukannya, mereka harus menghancurkan Istana Naga. Kalau tidak, balas dendam faksi dari garis keturunan Naga Ilahi akan sangat menakutkan. Terutama karena Istana Naga memiliki naga dewa murni. Dengan naga suci murni, potensi mereka di masa depan jauh lebih besar daripada mereka. Ayo selidiki situasi Istana Naga terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Setelah melihat kekuatan menakutkan Istana Naga, Ksatria Naga Emas tidak berani memulai perang dengan gegabah. Meskipun ras Guk-Guk Laut bertanduk mereka adalah ras tingkat menengah di alam semesta, mereka tidak terlalu kuat. Dibandingkan dengan ras kuat di sekitar langit berbintang, masih ada celah yang sangat besar. Tidak banyak makhluk agung ksatria level 5 alam semesta dalam ras mereka. Mereka tidak akan bergerak gegabah sebelum mereka memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan Istana Naga. Ras Gemini dan ras Seji sedikit sunyi. Jika ras Guk-Guk Laut bertanduk tidak bergerak, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghancurkan Istana Naga dengan kekuatan ras mereka. Sialan Istana Naga. Dua wanita ras Seji melihat sekeliling dengan ekspresi gelap. Kali ini, mereka datang untuk darah naga dan Istana Naga. Pada akhirnya, mereka hanya mendapatkan mayat seorang Yilong. Yang Mulia Naga Emas dan yang lainnya tidak terus menyerang. Wang Xian dan yang lainnya mengambang di kehampaan dan mengunci mereka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Anggota Istana Naga telah memperoleh sejumlah besar harta. Tak satu pun dari kerajaan Dewa Kosmos dapat menemukan mereka. Raja Naga, pada dasarnya kami telah mendapatkan semua yang bisa kami kumpulkan. 10 jam kemudian, para pemimpin Istana Naga berjalan dengan penuh semangat. Sangat bagus. Ayo kembali. Wang Xian tersenyum dan melambai pada mereka. Ayo kembali. Para pemimpin Istana Naga berteriak pelan dan perlahan menghilang. Mereka meninggalkan Yang Mulia Naga Emas dan yang lainnya, yang terlihat sedikit malu dan murung. Raja Naga, ada banyak harta di perbendaharaan klan Starriver. Yang terpenting, ada sejumlah besar harta karun di Istana Naga Laut Langit. Mereka seharusnya diberikan kepada Raja Naga Laut Langit oleh iblis-iblis besar dan klan Starriver. Sumber daya ini tidak akan menimbulkan masalah bagi Istana Naga untuk meningkatkan jumlah ksatria alam semesta lebih dari 100.
Ada juga sumber daya di bangsa Dewa Kosmos dan bangsa Dewa Kosmos, yang dapat meningkatkan jumlah ksatria alam semesta sekitar 200. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya selesai menghitung sumber daya dan mengungkapkan ekspresi gembira. Ada sekitar 550 mayat ksatria alam semesta di sini. Di antara mereka, ada satu ksatria alam semesta tingkat 4 dan 7 atau 8 ksatria alam semesta tingkat 3. Wang Xian melambaikan tangannya dan mengeluarkan semua mayat. Dia tersenyum. Kali ini, Istana Naga telah memperoleh lebih dari 3 balapan. Klan Starriver telah kehilangan lebih dari 300 ksatria alam semesta kali ini, bersama dengan iblis-iblis besar dan yang dia bunuh kemudian. Ada total lebih dari 500. Mayat-mayat ini dapat meningkatkan kekuatan tempur Istana Naga oleh setidaknya 500 ksatria alam semesta. Setelah ini, Istana Naga akan memiliki kekuatan ras perantara di alam semesta. Mata Wang Xian bersinar. Sumber daya kali ini hampir cukup untuk meningkatkan diri. Di Istana Raja Naga Istana Naga, Wang Xian sedang melihat informasi di depannya. Matanya bersinar. Ada ratusan harta di kerajaan ilahi para ksatria alam semesta, termasuk harta di kerajaan ilahi dari Patriark Klan Xinjiang. Ini adalah jumlah sumber daya yang mengerikan. Sumber daya ini dapat menghasilkan lebih dari 100 ksatria alam semesta di Istana Naga. Wang Xian secara kasar memperkirakan bahwa sumber daya ini cukup untuk memungkinkannya mencapai terobosan dalam kekuatannya. Bagus sekali, saya bisa mencapai terobosan sendiri. Aku seharusnya bisa mencapai terobosan dengan Five Elements Millstone. Sayang sekali aku tidak mendapatkan mayat Raja Naga Tianhai dan harta karun tertinggi yang diperolehnya kali ini. Dia bergumam, mayat Raja Naga Tianhai mungkin bisa menghasilkan naga emas di Istana Naga. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan dari harta karun tertinggi yang diperoleh tidak terlukiskan. Pertama-tama mari kita tingkatkan kekuatanku dan Five Elements Millstone. Dia melambaikan tangannya, dan harta karun tertinggi, Qiyang, dan 70 atau 80 lainnya memperoleh harta karun tertinggi dari 5 elemen muncul di samping. Batu kilangan 5 elemen melayang dan mulai melahap. Qiyang, harta karun tertinggi dari pemimpin klan Xinjiang, hampir selangkah lagi untuk menerobos ke ranah harta karun tertinggi yang diperoleh. Setelah melahap begitu banyak harta roh, batu kilangan 5 elemen hampir 100% yakin akan dapat meningkat. Pada saat itu, batu kilangan 5 elemen akan memiliki kekuatan untuk membunuh ksatria level 5. Mengaum, dia menggeram, dan sejumlah besar sumber daya masuk ke perutnya dan berubah menjadi Ki Naga. Di kolam transformasi naga di Istana Naga, semua anggota Istana Naga membaik. Di sebelah Istana Naga ada Istana Naga lainnya. Saat ini, Ao Crab sedang memimpin beberapa bawahannya untuk melahap harta karun itu. Istana Naga itu sangat sombong. Mereka benar-benar mengambil semua sumber daya dan harta. Sementara Istana Naga ditingkatkan, hampir 1000 ahli duduk di Istana Klan Xinjiang. Pemimpinnya adalah ahli ras guk-guk laut bertanduk dengan satu tanduk dan ekor panjang. Di kiri dan kanan adalah prajurit dari ras wanita ular dan ras kembar. Dalam 2 hari, bala bantuan dari ketiga balapan telah tiba. Salah satu dari 3 ras akan menjadi tak terkalahkan di Star River Galaxy. Jumlah total ksatria alam semesta yang mereka miliki sebagai bala bantuan mencapai lebih dari 1000. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan mereka. Hal yang paling berharga adalah Istana Naga. Itu adalah Istana Naga dari naga sejati yang kuat. Lady of the Snake Lady Rache berkata dengan tatapan membara. Istana Naga tidak lemah. Makhluk hebat mereka yang bekerja sama dapat menjebak saya. Dan Raja Naga itu dapat menjebak 2 atau 3 ksatria alam semesta di level 4. Kecepatannya mengerikan. Golden Dragon Knight berkata dengan sungguh-sungguh, melihat makhluk besar dari ras yang sama di sampingnya. Jadi, untuk menghancurkan Istana Naga itu, setidaknya diperlukan 3 ksatria alam semesta tingkat 5 makhluk agung. Agar aman, 4 ksatria alam semesta tingkat 5 makhluk hebat lebih baik. Makhluk besar ras guk-guk laut bertanduk yang duduk di samping Golden Dragon Knight berkata dengan acuh tak acuh. Jika kita berempat, pada dasarnya kita bisa menghancurkan Istana Naga sepenuhnya. Namun, ksatria naga emas telah memperoleh harta karun sejati. Jika kita menyempurnakannya, seharusnya tidak menjadi masalah bagi satu orang untuk melawan 2 atau 3 orang di level yang sama. Mata tetua pertama dari spesies kembar berkedip saat dia berkata. Kata-katanya sedikit mengejutkan ksatria di tengah ras guk-guk laut bertanduk, dan dia memandang ksatria naga emas. Itu benar, ini adalah harta sejati yang diperoleh dengan sangat kuat. Jika saya memperbaikinya, mungkin perlu waktu. Mata Golden Dragon Knight bersinar,
dan dia mengangguk. Selamat, pelindung naga emas. Harta sejati yang diperoleh sangat langka. Makhluk hebat dari ras guk-guk laut bertanduk berkata dengan iri, jika pelindung naga emas dapat memperbaiki harta sejati yang diperoleh, maka kita tidak membutuhkan 4 ksatria tingkat 5. Kita berdua saja sudah cukup. Kekuatan dari satu harta karun tertinggi yang diperoleh cukup bagi satu orang untuk bertarung melawan 2 atau 3 orang dari level yang sama. Harta karun tertinggi yang diperoleh dengan kuat tidak diragukan lagi merupakan kartu truf yang menakutkan bagi mereka. Namun, harta tertinggi yang diperoleh sangat langka. Jika mereka ingin mendapatkannya, mereka harus pergi ke pembukaan surga dan benua yang sunyi. Kita bisa, tapi kita tetap tidak bisa meremehkan Istana Naga. Ksatria Naga Emas mengangguk. Aku akan memurnikan harta sejati yang diperoleh selama periode waktu ini. Kalian pergi dan uji kekuatan Istana Naga. Tentu, bersiaplah. Makhluk hebat lainnya dari ras guk-guk laut bertanduk, makhluk besar tingkat 5, mengangguk dan melirik kedua ras lainnya. Mereka mengangguk setuju. Kekuatan ras guk-guk laut bertanduk satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Mereka secara alami tidak akan menyangkal pendapat Golden Dragon Knight. Oman mengaum-mengaum. Pada saat yang sama, raungan naga terdengar dari dalam balai Raja Naga Istana Naga. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena berhasil menembus ke tingkat 9, Kaisar Dewa yang kosong. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena telah memahami hukum tubuh naga sejati naga ilahi. Seiring dengan suara sistem, Wang Xian mengangkat kepalanya. Matanya mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia meringkuk dan melirik tubuhnya. Bas bas bas. Dengan pikiran, tubuhnya mulai berubah. Sisik naga 8 warna mulai berubah. Perlahan, 8 sinar cahaya beredar, membentuk nyala api yang sangat menakutkan. Setelah itu, nyala api berubah menjadi aliran air. Aliran air berubah menjadi cahaya keemasan dan cahaya keemasan berubah menjadi warna kuning. Nama Wang Xian, ras Yin yang 5 elemental Divine Dragon, kesatuan manusia naga. Great Void God Emperor rank 9, transformasi naga ilahi bentuk ke-8. Asal 1%, 99% diperlukan untuk terobosan berikutnya. Kemampuan ilahi memerintah suku air di bawah level seseorang. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstraksi asal. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan ilahi menangkap jiwa, mengikat roh. Hukum dan kemampuan ilahi penguncian mata naga, cakar naga 5 elemen, penghancuran alam yin yang, 8 tokoh skala naga, bayangan naga ilahi, 8 suku naga langit, makam naga, Cloud Dragon Soaring, tubuh naga sejati. Aspek penggilingan besar 5 unsur, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, polaritas ganda yin yang, mangkuk sedekah 5 unsur yin yang, ayunan ekor naga ilahi. Hukum kontrol logam, kayu, air, api, tanah, cahaya, angin gelap. Kerajaan ilahi Istana Naga. Istana Naga yang dimiliki diperoleh. Memindai atributnya sendiri, Wang Xian penuh dengan senyuman saat atribut di tubuhnya terus berputar. Abijna tubuh naga sejati ini sangat kuat. Saat diaktifkan, energi atribut lainnya akan diubah menjadi satu jenis. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk membentuk counter dalam pertempuran. Wang Xian bergumam saat matanya berbinar. Retakan, retakan, retakan. Tubuhnya bergerak dan dia perlahan berubah menjadi wujud manusianya. Tatapannya menyapu batu kilangan 5 elemen di samping. Mungkin masih perlu beberapa waktu untuk memperbaiki 5 elemen Millstone. Tubuhnya bergerak dan dia datang ke depan batu kilangan 5 elemen untuk membantu memurnikan sekumpulan harta karun. Waktu berlalu hari demi hari. Setelah 5 elemen Millstone menelan Scarlet Sun memperoleh Luminous Tracer, itu sudah membuat terobosan. Ketika dia masih memurnikan dan menyerap harta spiritual yang diperoleh lainnya, peningkatan kekuatannya telah sangat meningkatkan kemampuan penginderaannya. Melalui kemampuan penginderaannya, dia menyadari bahwa ada ahli yang bersembunyi di sekitar Istana Naga seolah-olah sedang menilai sesuatu. Siapa yang merencanakan sesuatu? Perlombaan guk-guk laut bertanduk. Atau, Wang Xian bergumam dan menghilang dalam sekejap. Apakah ini Istana Naga mereka? Itu terlihat sangat mirip dengan Raja Naga Laut Langit. Sepertinya Istana Naga ini juga mendapatkan warisan naga yang sebenarnya. Mari kita uji kekuatan Istana Naga ini dan hati-hati. Setelah para ahli dari Istana Naga keluar, kami akan segera melarikan diri. Lebih dari 20 sosok bersembunyi di udara di atas Istana Naga. Mereka adalah ras guk-guk laut bertanduk, ras kembar, dan prajurit ras wanita ular. Setelah terbang hampir 10 hari,
mereka tiba di Bima Sakti. Kali ini, tujuan utamanya adalah menyelidiki kekuatan Istana Naga. 3 ras telah mengirimkan total 6 ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur level 3, kekuatan ini tidak lemah. Menyebar dan menyerang ke-4 gerbang naga Istana Naga. Perintah pemimpin ras bertanduk Si. Ya, sisanya mengangguk, pandangan mereka terkunci ke gerbang naga. Menyerang. Ksatria ras bertanduk Si berteriak dan terbang menuju gerbang timur. Berhenti menguji, uji kekuatanku dulu. Saat ini, sebuah suara terdengar di samping telinga mereka, mengejutkan mereka. Hualala, pada saat ini, rantai mengikat mereka. Semua orang dari 3 ras bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Siapa ini? Mereka melihat rantai di tubuh mereka. Dahi mereka langsung dipenuhi keringat dingin saat mereka menatap Wang Xian dengan kaget. Hehe, kenapa kamu masih bertanya siapa yang datang ke istana naga kita? Wang Xian tersenyum. Mata naganya menyapu mereka dan mengungkapkan kilau setan. Penangkapan jiwa. Dalam sekejap, lebih dari 20 ksatria alam semesta dari 3 ras sedang kesurupan. Panggil kerajaan ilahi Anda. Perintah Wang Xian terdengar. Ya, berdengung, berdengung, berdengung. Ksatria alam semesta terkuat di level 3 tidak bisa menahan Wang Xian sama sekali. Segera, lebih dari 20 kerajaan dewa muncul di langit di atas Istana Naga. Di Istana Naga, penjaga naga tombak merasakan situasinya dan segera terbang. Apa niatmu datang ke Istana Naga? Wang Xian menatap mereka dan bertanya dengan lemah. Kami di sini untuk menguji kekuatan Istana Naga. Para ksatria semesta menjawab serempak. Uji kekuatan Istana Naga. Apa yang terjadi setelah itu? Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan terus bertanya. Jika Istana Naga tidak kuat, kami siap menghancurkannya. Mereka terus membalas. Hancurkan Istana Naga kita. Apakah ketiga ras siap mengirim ahli untuk menghancurkan kita? Mata Wang Xian berkedip. Ya, saat ini, ketiga ras tersebut telah mengumpulkan lebih dari 1000 ksatria alam semesta di langit berbintang galaksi. Di antara mereka, ada 2 ksatria alam semesta level 5. Untuk memastikan bahwa kami dapat menghancurkan Istana Naga, kami, ksatria naga emas, menyempurnakan harta spiritual yang diperoleh. Setelah penyempurnaan selesai, jika tidak ada ksatria alam semesta level 5 di Istana Naga, kita dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Ksatria dari 3 ras menjawab. Tampaknya mereka telah memutuskan untuk menghancurkan Istana Naga kita. Wang Xian bergumam, berapa lama waktu yang dibutuhkan ksatria naga emas untuk menyempurnakan harta spiritual yang diperoleh? Aku tidak tahu, tapi itu akan memakan waktu setidaknya 1 sampai 2 bulan. Seorang ksatria alam semesta dari ras guk-guk laut bertanduk menjawab. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Dia menatap 3 ksatria alam semesta tingkat 3 dan menyerap jiwa mereka. Gelombang kenangan melonjak ke dalam pikirannya. Dia menyegel ingatan ini dan tidak berencana untuk membacanya untuk saat ini. Hualala, Wang Xian menarik rantai di tangannya dengan ringan dan menghancurkannya. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan lebih dari 20 mayat di samping kolam transformasi naga di Istana Naga. Ada lebih dari 20 mayat dan 6 ksatria alam semesta tingkat 3. Ini adalah banyak sumber daya. Pertahankan kerajaan ilahi ini dan biarkan naga yang melahap-melahapnya. Beritahu Perdana Menteri kura-kura bahwa saya akan pergi sebentar. Kali ini, saya mungkin akan pergi untuk jangka waktu yang lebih lama. Wang Xian memerintahkan penjaga naga tombak di samping. Dia tiba di formasi teleportasi Istana Naga dan menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di lokasi sebelumnya dari klan Naga Langit di langit berbintang Xinjiang. Setelah terbang keluar dari Istana Naga, Wang Xian membaca beberapa informasi di benaknya dan terbang langsung ke arah klan Xinjiang. Jika aku ingin menghancurkan Istana Naga, aku hanya bisa mengambil langkah pertama. Aku tidak hanya ingin menghancurkan kalian semua, aku juga ingin pergi ke pengepungan Lu Xingkong dan sarangmu. Bahkan jika aku tidak bisa menghancurkan ras guk-guk laut bertanduk, ras Seji dan ras Gemini masih bisa dihancurkan dengan mudah. Saat Wang Xian terbang, niat membunuh berkedip di matanya. Kekuatannya telah membuat terobosan, dan batu kilangan 5 elemen di tangannya juga telah menyelesaikan kemajuannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa pergi ke banyak tempat di alam semesta. Kali ini ras guk-guk laut bertanduk, ras putri ular, dan ras Gemini ingin menghancurkan Istana Naga. Itu tepat baginya untuk berkeliling Lu Xingkong juga. Dia akan pergi dan menghancurkan ras Gemini dan ras putri ular. Lebih baik menyerang dulu. Sedikit niat membunuh melintas di mata Wang Xian saat dia dengan cepat terbang melintasi langit berbintang. Dengan sayap suci yang belum tahu terbentang,
kecepatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Awalnya, perjalanan akan memakan waktu 7 hingga 8 hari. Namun, hanya butuh 1 hari baginya untuk mencapai langit di atas sungai 7 warna klan Xinjiang. Ketika dia mencapai langit, mata Wang Xian berkedip saat dia mengamati sekelilingnya. Tatapannya mendarat di sebuah istana dan dia sedikit menyipitkan matanya. Menurut ingatan yang diperoleh dalam pikirannya, para ahli dari ketiga klan semuanya ada di istana ini. Istana itu sangat besar, sebanding dengan sebuah planet. Ini dulunya adalah kuil utama klan Xinjiang. Suara mendesing. Sosok Wang Xian bergerak dan terbang ke bawah dengan cepat. Di bawah penyembunyiannya, sulit bagi siapapun di bawah level 5 ksatria alam semesta untuk menemukannya. Ditambah dengan kecepatannya yang mengerikan, ksatria alam semesta level 1 atau level 2 tidak bisa melihat bayangannya sama sekali. Kunci mata naga di semua sudut. Datang ke langit di atas kuil, Wang Xian perlahan merentangkan tangannya. Rantai menutupi sekeliling dalam sekejap. Rantai merah darah yang menakutkan itu benar-benar menutupi kuil di bawah. Murid-muridnya berbinar saat tatapannya mendarat di aula utama di tengah. Di sana, tetua tertinggi ras guk-guk laut bertanduk dan ksatria naga emas semuanya ada di sana. Sosoknya melintas, dan dia langsung tiba di sisi kanan kuil dan menyembunyikan dirinya. Hong, hong, hong. Saat dia terbang ke bawah, sosok-sosok menakutkan terbang keluar dari kuil. Siapa mereka? Mata mereka mengungkapkan ekspresi serius dan terkejut. Dalam sekejap, 1100 ksatria alam semesta melayang di langit. Bunuh ksatria alam semesta level 5 terlebih dahulu, maka itu akan mudah. Wang Xian menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan langsung menyerang sesepuh tertinggi pertama dari ras guk-guk laut bertanduk. Oh tidak, merasakan aura mengerikan yang datang dari belakang, sesepuh tertinggi pertama ras guk-guk laut bertanduk di langit merasakan jantungnya menegang dan dengan cepat melihat ke bawah. Reaksimu terlalu lambat. Suara dingin terdengar dan Flaming Dragon Claw meraih tetua tertinggi pertama. Bang! Serangan mengerikan datang. Cakar naga Wang Xian mencengkeram tubuh tetua ras guk-guk laut bertanduk. Enyahlah. Ketika tetua ras guk-guk laut bertanduk melihat situasi ini, ekspresinya berubah drastis. Dia meraung ngeri dan palu emas besar muncul di tangannya. Berdengung. Namun, pada saat berikutnya, kekuatan api yang sangat menakutkan melonjak ke dalam tubuhnya. Api melawan logam. Tubuh tetua tertinggi pertama berubah merah seketika dan tubuhnya bergetar. Ini buruk. Tidak bagus, penatua tertinggi pertama. Serang dia. Ribuan ksatria alam semesta di samping tetua tertinggi pertama dari ras guk-guk laut bertanduk memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika mereka melihat pemandangan ini. Mata mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Sebenarnya ada seseorang yang tiba-tiba menyerang dari bawah. Ini membuat hati mereka menegang. Mereka melambaikan senjata di tangan mereka dan menebas Wang Xian. Hahaha, apa menurutmu kamu bisa menghancurkan istana naga kita? Wang Xian tertawa terbahak-bahak. Sosoknya melintas saat dia meraih tubuh kepala tetua ras guk-guk laut bertanduk dan dengan mudah menghindari serangan mereka. Tidak, pada saat ini, kepala tetua ras guk-guk laut bertanduk, yang akan pingsan, menjerit putus asa. Wang Xian melambaikan tangannya dan menyingkirkan tubuhnya. Apa, itu Raja Naga? Raja Naga dari Istana Naga. Sialan, dia benar-benar membunuh penatua tertinggi pertama. Tuan Pelindung, tolong. Hanya dalam sepersekian detik, ketika mereka melihat sesepuh tertinggi pertama terbunuh, para ksatria alam semesta terkejut. Penatua tertinggi pertama dari ras guk-guk laut bertanduk adalah ksatria alam semesta level 5. Dia dibunuh oleh Raja Naga dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Raja Naga hanya memiliki kekuatan ksatria alam semesta tingkat 4? Mungkinkah dia telah menerobos? Ekspresi semua orang sangat jelek. Sekelompok ksatria dari ras guk-guk laut bertanduk buru-buru melihat ke bawah untuk meminta bantuan. Pelindung ksatria naga emas mereka tidak segera keluar karena dia sedang menyempurnakan harta karun tertinggi yang diperoleh. Sekarang giliranmu. Seorang ksatria alam semesta level 5 terbunuh. Wang Xian tidak perlu khawatir sekarang. 5 elemen Millstone muncul di atas kepalanya. Dia mengepakkan sayap suci tanpa prima dan menyerang lebih dari 1000 ksatria alam semesta. Serang dia. Melihat serangan Wang Xian, ksatria semesta dari 3 ras di langit menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka segera melepaskan energi menakutkan yang mengalir ke arahnya. Bang, bang, bang. Pabrik penggilingan 5 elemen berputar di atas kepala Wang Xian. Serangan itu dengan mudah diblokir. Mengaum. Wang Xian meraung rendah dan berubah menjadi tubuh naga ilahi.
Ekor naga yang sangat besar menyapu ke arah mereka. Tidak bagus, segera menghindar. Dodge, dodge cepat. Ekor naga yang menakutkan tiba-tiba menyerang, menyebabkan semua orang menunjukkan ekspresi ngeri. Aura menakutkan di ekor naga membuat mereka merasa tercekik. Bang, bang, bang. Lebih dari 100 ksatria alam semesta tidak dapat mengelak tepat waktu dan tersapu oleh ekor naga Wangxian. Tubuh mereka dikirim terbang mundur, dan vitalitas mereka hampir habis. Dia sangat kuat. Kami bukan lawannya. Seorang tetua dari spesies kembar berteriak kaget saat ekspresinya berubah drastis. Bukankah Raja Naga adalah ksatria alam semesta tingkat 4? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi level 5? Lebih jauh lagi, dia adalah pembangkit tenaga listrik level 5 yang menakutkan. Ras Lady of the Serpentine meraung dengan mata merah. Hehe, dengan kekuatanmu, kamu masih ingin menghancurkan istana naga kita. Wangxian berkata dengan jijik. Dia mengayunkan tubuh naganya yang besar dan menyerbu ke arah mereka. Dentang, Raja Naga, kamu mencari kematian. Pada saat ini, serangan mengerikan datang dari bawah. Mahkota yang sangat gemilang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pedang dan pedang di atasnya disilangkan saat mereka menyerang Wangxian secara langsung. Bang! Wangxian menyipitkan matanya sedikit ketika dia melihat harta karun tertinggi yang diperoleh sedang menyerangnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Tanpa perintah dan kendali Wangxian, batu kilangan 5 elemen di langit meraung keras. Seluruh 5 elemen batu kilangan berputar dan berubah menjadi nyala api yang mengerikan yang langsung menghantam mahkota. Ledakan, suara tabrakan yang sangat menakutkan terdengar. Mahkota yang berada pada tingkat harta tertinggi yang diperoleh langsung jatuh ke bawah. Dalam tabrakan ini, batu gerindra 5 elemen berada di atas angin. Tentu saja, ini juga alasan mengapa harta karun tertinggi yang diperoleh ini belum sepenuhnya disempurnakan. Apa, di bawah, sosok Satria Naga Emas muncul. Ketika dia melihat mahkota itu telah dirobohkan, ekspresinya berubah drastis. Bahkan jika harta tertinggi yang diperoleh ini belum sepenuhnya disempurnakan, dia masih bisa menampilkan sebagian dari kekuatannya. Namun, dia sebenarnya dirugikan dalam tabrakan dengan harta Raja Naga. Ini menyebabkan pupil matanya sedikit mengerut. Itu dia, aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Tatapan Wangxian terkunci pada naga emas yang terhormat. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengulurkan cakar naganya untuk menukik ke bawah. Tubuhnya perlahan memancarkan kekuatan api yang menakutkan. Tubuh naga True Dragon memungkinkannya untuk mengubah 8 atribut di tubuhnya sesuka hati. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa menahan musuhnya dengan sempurna. Kecepatan dan kekuatan yang mengerikan. Raja Naga ini telah menerobos. Merasakan Raja Naga yang menyerangnya, ekspresi naga emas yang terhormat berubah drastis. Dia tidak bisa lagi merasakan aura penatua tertinggi pertama. Dengan kata lain, tetua tertinggi pertama telah terbunuh. Ini membuat hatinya sedikit tenggelam. Sedikit kepanikan muncul di matanya. Enyahlah. Tubuhnya gemetar. Seluruh tubuhnya berubah menjadi ukuran 1000 meter. Ekor emasnya yang panjang menyapu ke arah Wangxian. HMPH. Wangxian mengulurkan cakar naganya dan mencakar ekor emasnya yang panjang. Bang! Cakar naga bertabrakan dengan ekor emas panjang. Pabrik penggilingan 5 elemen mendarat di cakar naga dengan cepat, dan gelombang energi ditambahkan ke dalamnya. Retakan, retakan, retakan. Cakar naga meraih ekor panjang. Mata Wangxian menunjukkan ekspresi dingin saat dia melemparkannya ke bawah. Bang! 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 Kuil di bawah langsung runtuh. Wangxian mengayunkan tubuhnya dan muncul di bawah naga emas yang terhormat di detik berikutnya. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Yang Mulia Naga Emas merasakan Raja Naga di bawahnya dan ekspresinya berubah drastis. Perlindungan mahkota ilahi. Dia menggeram dengan suara rendah. Mahkota harta karun tertinggi yang diperoleh berada di atas kepalanya saat gelombang hukum emas menyelimuti tubuhnya. Percuma saja. Bang! 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 Wangxian memandangi naga emas terhormat yang diselimuti oleh cahaya kemasan. Cakar naganya mendarat dengan keras di mahkota. Mengaum. 5 elemen yang menggiling Dewa Api Naga mengeluarkan suara gemuruh. Pilar api yang menakutkan ditembakkan. Retak, retak, retak. Hukum emas yang mengelilinginya perlahan retak dan runtuh. Tidak, Raja Naga, berhenti. Pada saat ini, Yang Mulia Naga Emas menunjukkan ekspresi ketakutan di matanya. Dia mengeluarkan raungan yang tidak disengaja. Peng! Cakar naga Wangxian menembus pertahanan cahaya keemasan dan mendarat di tubuhnya. Dia mencengkeramnya dengan erat. Ras Knight of the Hornet Seal alam semesta level 5 kedua telah mati. Meneguk. Ini?
Ini, di langit, ketika ksatria lain dari 3 ras melihat ksatria naga emas terbunuh begitu cepat, mata mereka menunjukkan ketakutan dan keputusasaan. Sekarang giliranmu. Wang Xian menyimpan mayat ksatria naga emas dan harta karun yang diperoleh. Dia menyipitkan matanya dan menatap ksatria semesta dari 3 ras yang dipenuhi ketakutan. Berlari. Lebih dari 1000 ksatria alam semesta dipenuhi ketakutan saat ini. Mereka ingin lari ketakutan. Sosok mereka melintas dan mereka ingin segera melarikan diri. Hualala. Namun, ketika sosok mereka menjadi ilusi, rantai di sekitar mereka bergetar dan mencegah mereka kembali ke kerajaan dewa mereka sendiri. Ini membuat mereka semua tampak ngeri. Mata mereka menyapu rantai merah darah di sekitar mereka. Terobosan. Seorang ksatria alam semesta meraung dan melarikan diri dengan panik. Suara mendesing. Wang Xian melambaikan tangannya dan 5 elemen millstone terbang keluar. Sungai pemusnahan panjang keabu-abuan menyapu ke arah mereka. Sungai panjang yang menakutkan itu seolah ingin menghancurkan segala sesuatu di dunia, menyelimuti semuanya. Pakar dari 3 ras mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ah! Ketika energi pemusnahan mendarat di tubuh mereka, mereka menjerit sengsara. Ada lebih dari 1000 ksatria alam semesta dari 3 ras, dan yang terkuat adalah ksatria alam semesta tingkat 4. Di bawah serangan batu kilangan 5 elemen, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Segera, satu persatu, para ksatria alam semesta dimusnahkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Wang Xian terbang dan melambaikan tangannya, mengirim semua mayat kembali ke Istana Naga. Dia tidak memerintahkan mereka untuk memanggil negara dewa alam semesta karena dia takut mengingatkan mereka. Saat ketiga ras menjadi waspada, mereka akan mendapat masalah besar untuk langkah selanjutnya. Wang Xian bergumam. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke arah tertentu dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak ada formasi teleportasi di langit berbintang di sekitarnya. Dia harus terbang untuk sampai ke sana. Dengan kecepatannya, itu akan memakan waktu beberapa hari. Langit berbintang di sekitarnya hanya selangkah lagi dari tanah kacau yang membelah surga yang mempesona. Itu adalah tanah yang mempesona dari seluruh alam semesta, asal mula alam semesta. Tanah kacau yang membelah surga sangat besar. Ada semua jenis alam rahasia, gua surga, tanah yang diberkati, dan tempat ras. Ada banyak dari mereka. Energi spiritual di alam semesta semuanya dipancarkan dari benua primal yang membuka surga. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya tempat itu. Dan langit berbintang di sekitarnya juga sangat besar. Ras yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana. Yang terlemah adalah ras utama di alam semesta, dan yang terkuat adalah ras perantara di alam semesta. Ada juga banyak sekte dan sekte. Semuanya adalah ahli yang menakutkan. Menurut beberapa perkiraan kasar, ada ratusan ribu ras utama dan menengah alam semesta yang mengelilingi Lu Xingkong, atau bahkan lebih. Ratusan ribu ras primer terlemah, konsep macam apa itu? Tentu saja, area di sekitar Lu Xingkong juga sangat luas. Starry River Starry Sky sudah sangat besar, ada 50 hingga 60 ras utama alam semesta. Tapi Starry River Starry Sky tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lu Xingkong di sekitarnya. Namun, kekuatanku yang tak terkalahkan sebagai ksatria alam semesta di level 5 akan dianggap kuat di langit berbintang di sekitarnya. Wang Xian bergumam dan tersenyum. Sambil menyerap ingatan di benaknya, dia terbang di langit berbintang. Meskipun ada ras yang lebih kuat di sekitar langit berbintang, kekuatan yang benar-benar kuat telah menginjakan kaki di benua purba. Di sana, ras perantara dengan makhluk hebat tingkat 6 ksatria alam semesta dapat mencoba untuk mendarat. Jika seseorang memiliki kekuatan ksatria alam semesta level 7, 80% dari mereka akan dapat mendarat di tanah yang luas dan membentuk ras di sana. Tentu saja, ini juga tergantung di mana seseorang memilih untuk mendarat. Ada gua surga yang tak terhitung jumlahnya dan tanah yang diberkati di tanah yang luas. Ada juga 3, 6, dan 9 tingkat groto surga dan tanah yang diberkati. Ada lebih banyak kekuatan yang bersaing untuk gua surga yang lebih kuat dan tanah yang diberkati. Misalnya, ras putri ular dan ras Gemini sama-sama berada di tepi langit berbintang di sekitarnya. Kekuatan ras guk-guk laut bertanduk hanya bisa dianggap rata-rata jika dibandingkan dengan langit berbintang di sekitarnya. Sangat mudah memusnahkan ras putri ular. Memusnahkan ras Gemini juga mudah. Namun, mungkin agak sulit untuk ras guk-guk laut bertanduk. Bahkan mungkin mustahil untuk memusnahkan mereka. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri saat dia bergerak melintasi langit berbintang dengan cepat. Waktu berlalu hari demi hari. Pada hari ketiga,
langit berbintang di sekitarnya mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Wang Xian melihat sekelilingnya dengan ekspresi yang sangat heran. Di langit berbintang di sekitarnya, dia bisa melihat sebuah kapal perang besar bolak-balik melalui kehampaan dari waktu ke waktu. Ada juga kapal yang mirip dengan kapal layar kuno yang bolak-balik melalui kehampaan. Wang Xian bahkan melihat kapal terbang yang mirip dengan kapal naga yang berkeliaran di langit berbintang. Ada semua jenis artefak dewa terbang besar. Dia melihat langit berbintang yang ramai dengan ekspresi kaget di wajahnya. Di Bima Sakti dan langit berbintang galaksi, dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu megah. Semua jenis artefak terbang bisa dilihat hampir di mana-mana. Selain artefak terbang ini, dia juga bisa melihat semua jenis binatang iblis yang kuat dan tunggangan binatang buas yang sunyi. Matanya berbinar, sungguh langit berbintang yang makmur. Betapa cerahnya langit berbintang. Beberapa harta terbang bahkan berada pada level harta numinous yang diperoleh. Selain itu, dari indera kita, jumlah ksatria alam semesta di sekitar kita tidak kurang dari 10. Dia bergumam, ini bisa dikatakan sebagai pusat alam semesta. Ada ratusan ribu ras yang kuat dan triliunan makhluk hidup. Jumlah orang kuat secara alami menakutkan. Mengaum. Wang Xian terus terbang. 1 jam kemudian, raungan tiba-tiba datang dari depan. Dia melihat lebih dari selusin kapal perang dan pesawat ruang angkasa di sekitarnya dengan cepat membuka jalan baginya. Semuanya, tolong beri jalan. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda. Cepat, 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 tangkap. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Rantai skala naga. Suara halus terdengar. Segera setelah itu, Wang Xian merasakan serbuan aura buas. Dia menoleh dan sedikit terkejut. Di depan, binatang raksasa menakutkan yang berukuran setidaknya 100.000 meter terbang di atas. Binatang raksasa itu mirip dengan kura-kura laut, tapi itu benar-benar berbeda. Itu memiliki beberapa kepala, dan hanya ada 5 di garis pandang Wang Xian. Ini adalah binatang luar angkasa. Yang lebih mengejutkannya adalah ada lebih dari 10 naga suci yang mengayunkan tubuh besar mereka di sekitar makhluk luar angkasa ini. Mereka menggunakan jaring dan rantai besar untuk menangkap makhluk luar angkasa ini. Selain salah satu dari mereka, sisanya bukanlah naga suci murni. Namun, mereka masih merupakan spesies naga yang sangat kuat. Aku tidak menyangka akan melihat pembangkit tenaga listrik dari garis keturunan naga ilahi ketika aku baru saja melangkah ke ruang ini. Wang Xian mengalihkan pandangannya, dan matanya menunjukkan ekspresi takjub. Itu adalah raksasa luar angkasa, naga dewa air murni. Pengepungan langit berbintang ini benar-benar mengejutkannya. Itu orang-orang dari istana naga air. Mereka benar-benar memburu naga raksasa ruang angkasa berkepala 10 itu. Para ahli dari istana naga air. Mereka terlalu kuat. Mereka memiliki peluang besar untuk menangkap naga raksasa ruang angkasa berkepala 10 itu. Tidak jauh dari Wang Xian, terdengar suara seruan. Di ruang tak terbatas yang mengelilingi daratan, monster luar angkasa berukuran 100.000 meter sedang melarikan diri. Itu memiliki 10 kepala dan tubuh besar, mengeluarkan aura prasejarah. Lebih dari 10 naga saling mengelilinginya, ingin memburunya. Ini mengejutkan orang-orang di kapal perang dan pesawat luar angkasa di sekitarnya. Dragon Savage 10 Head Space Beast ini adalah keberadaan yang sangat kuat. Melihat kekuatannya, ia memiliki kekuatan ksatria alam semesta level 3 atau 4. Namun, prajurit istana naga air di sekitarnya juga tidak lemah. Beberapa dari mereka setidaknya memiliki kekuatan alam semesta Night level 4. Terutama naga dewa air itu yang terkuat. Rantai biru benar-benar mengikat Dragon Savage 10 Head Space Beast, jaring hukum yang terbentuk dari energi atribut air menjebaknya. Auman mengaum-mengaum. Dragon Space Beast berkepala 10 mengguncang tubuhnya yang besar dan berjuang untuk membebaskan diri. Binatang, bersikaplah seperti dirimu sendiri. Suara lembut itu terus terdengar. Naga dewa air mengguncang tubuhnya yang besar dan terbang langsung ke langit di atas binatang angkasa naga berkepala 10. Tubuhnya bergetar, dan pilar air jatuh dari langit, mereka langsung menyerang monster angkasa naga berkepala 10. Mengaum, mengaum, mengaum. 10 binatang buas berkepala naga kesakitan dan mengguncang tubuh mereka dengan gila-gilaan. Gelombang kekuatan nomologis unsur bumi menyebar ke segala arah. Hati-hati, Dewa Naga meraung dan mereka mencoba memblokir serangan. Beberapa anggota istana naga air yang lebih lemah mau tidak mau terbang mundur. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, 10 binatang buas berkepala naga yang ganas mengeluarkan raungan marah lagi. Deru ini sangat membosankan dan tidak nyaman.
Bola berukuran 100 meter dimuntahkan dari 10 kepala naga. Hati-hati, itu meteorit hitam. Kekuatan serangan mereka sangat mengerikan. Teriakan terdengar dan Dewa Naga Air di langit memperingatkan. 10 meteorit hitam yang tampak seperti lubang hitam menyerang 10 orang dari Istana Naga Air. Hah! Wang Xian, yang berdiri di samping, melihat meteorit hitam yang menyerangnya. Dia mengangkat alisnya sedikit saat melihat spesies naga terbang ke arahnya. Menurut perhitungannya, spesies naga di depannya pasti tidak akan bisa menghindari serangan ini. Dengan serangan mengerikan dari monster luar angkasa ini, naga ini mungkin akan musnah. Sui Yun, hati-hati, menghindari. Seruan spesies naga lainnya terdengar dari samping saat mereka terbang dengan cepat ke arahnya. Ekspresi spesies naga berubah drastis saat melihat meteorit hitam yang masuk. Menabrak. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengepakkan sayap dewanya dan langsung muncul di samping naga Dewa Air. Lengannya berubah menjadi cakar naga dan mencengkeramnya ke samping. Ledakan. Meteorit hitam yang menakutkan ditembakkan dari samping. Serangan yang sangat kuat, seperti yang diharapkan dari Space Behemoth. Wang Xian merasakan energi menakutkan dari meteorit hitam dan tercengang. Raksasa luar angkasa adalah raksasa di alam semesta. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang menakutkan ketika mereka dewasa. Hampir tidak mungkin untuk menekan makhluk luar angkasa dengan level yang sama. Bahkan seorang prajurit akan merasa sulit untuk menekan monster luar angkasa. Binatang luar angkasa ini mampu melawan meskipun dikelilingi oleh lebih dari 10 spesies naga yang kuat, bisa dibayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Namun, makhluk luar angkasa berkepala 10 ini tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Zai. Sekarang Xiao Zai Xiaolan memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta tingkat 4, ukuran tubuh mereka sudah mencapai lebih dari 1000 km. Ukuran tubuh Xiao Zai Xiaolan pada tahap selanjutnya bisa sebanding dengan ukuran bintang. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan. Pembangkit tenaga Istana Naga Air yang diselamatkan oleh Wang Xian terlihat seperti orang yang selamat. Dia dengan cepat berterima kasih kepada Wang Xian. Tidak perlu, tidak apa-apa. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan mencabut cakar naganya. Tuan ini juga anggota dari silsilah naga ilahi. Ketika ahli dari Istana Naga Air melihat telapak tangan Wang Xian, matanya dipenuhi keheranan. Dia bisa merasakan kekuatan naga ilahi di cakar naga. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Terima kasih atas bantuanmu, kakak. Istana Naga Air kami sangat berterima kasih. Di langit di atas 10 naga ganas, Dewa Naga Air berterima kasih kepada Wang Xian. Dia memegang tali air besar di tangannya. Tali air mengikat ke 10 kepala dari 10 naga ganas. Wang Xian melihat dari samping. Dia tahu sedikit tentang Istana Naga Air dari AI alam semesta. Sebelum munculnya Istana Naga, ada 9 naga dewa yang lebih terkenal di alam semesta. Klan naga ilahi terlemah dan garis keturunan naga dewa lainnya semuanya telah mencapai tingkat ras tingkat menengah di alam semesta. Adapun Istana Naga Air, di antara 8 kekuatan lain dari garis keturunan naga ilahi, mereka tidak kuat atau lemah. Garis keturunan naga dewa terkuat menyebut diri mereka garis keturunan naga leluhur. Mereka telah memasuki tanah purba yang membelah surga dan juga telah melangkah ke jajaran ras tingkat tinggi di alam semesta. Wang Xian sangat ingin tahu tentang kekuatan garis keturunan naga ilahi ini. Saat ini, tidak banyak naga suci murni di Istana Naga. Adapun Dewa Air Naga di depannya, Istana Naga tidak memilikinya. Menurut informasi tentang AI, orang terkuat dalam garis keturunan naga Dewa Air tampaknya adalah ksatria alam semesta level 5. Wang Xian bergumam. Ledakan. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Pada saat ini, di depan mereka, makhluk luar angkasa berkepala 10 yang ganas itu menjerit kesakitan. Tubuhnya juga penuh dengan luka. Dapat dilihat bahwa pertempuran antara Istana Naga Air dan binatang kosmik ini telah berlangsung lama. Itu akan ditekan. Wang Xian bergumam ketika dia melihat kepala binatang kosmik berkepala 10 itu turun perlahan. Ini sukses. Di samping, naga Istana Naga Air, yang mirip dengan Dewa Naga Air tetapi memiliki kepala yang sama sekali berbeda, tampak bersemangat saat melihat pemandangan ini. Tuan, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Ini adalah untuk Anda. Selamat datang di Istana Naga Air kami sebagai tamu di masa depan. Saya akan membantu menaklukkan raksasa luar angkasa ini terlebih dahulu. Dia berbicara kepada Wang Xian dengan hormat. Dia membuka mulutnya dan meludahkan manik naga air. Kemudian, dia terbang menuju 10 kepala naga ganas itu dengan penuh semangat. Wang Xian memandangi manik naga dan mengangkat alisnya sambil tersenyum.
Mutiara naga air tingkat 2 dari seorang ksatria alam semesta. Meskipun itu bukan mutiara naga murni, itu masih cukup bagus. Aku bisa pergi ke istana naga air untuk melihatnya. Wang Xian bergumam. Dia juga penasaran dengan naga dewa lainnya. Karena istana naga air memiliki naga dewa murni, ia pasti memperoleh peluang besar dan warisan naga ilahi. Melihat bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk menekan binatang buas berkepala 10 yang ganas itu, Wang Xian tidak terus menonton. Dia menggerakkan tubuhnya dan terus maju. Tujuan utama perjalanan ini adalah 3 balapan besar. Dia mengepakkan sayap orang suci yang baru jadi dan terbang melintasi langit berbintang di sekitarnya dengan kecepatan yang mengerikan. Target pertamanya adalah ras Gemini. Berdengung. Menabrak. Wang Xian mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan dengan cepat terbang melintasi langit berbintang di sekitarnya. Sehari kemudian, dia tiba di sebuah planet. Langit berbintang ini sangat aneh. 2 planet terhubung bersama. Pohon-pohon hijau tumbuh dalam kehampaan. Pohon-pohon hijau ini juga terhubung bersama. Bahkan bintang besar dan matahari di tengahnya terhubung satu sama lain. Ini adalah langit berbintang yang sangat istimewa. Langit berbintang khusus inilah yang menciptakan ras perantara, ras Gemini. Meskipun ras Gemini tidak terlalu kuat di langit berbintang di sekitarnya, mereka masih memiliki fondasi beberapa miliar tahun. Ras Gemini memiliki banyak murid, dan seluruh kekosongan adalah wilayah ras Gemini. Jumlah bintang yang ditempati oleh ras Gemini sendiri berjumlah jutaan. Jumlah ras Gemini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ruang spesial dan spesial telah menciptakan ras spesial ini. Itu benar-benar tempat di mana air dan tanah menyehatkan seseorang. Hehe. Wang Xian datang ke ruang berbintang ini. Di ruang ini, dia bisa merasakan energi yang spesial dan aneh. Energi semacam ini akan berdampak pada seseorang. Ada orang di AI yang menyebut tempat ini sebagai domain Gemini. Sepertinya memang begitu. Saat Wang Xian berbicara, dia sedikit menyipitkan matanya dan terbang lurus menuju planet utama ras Gemini sesuai dengan ingatan di benaknya. Planet utama ras Gemini sangat istimewa. Sebagian besar planet padat sementara langit berbintang ras Gemini seperti sarang lebah. Itu padat dan terlihat sangat mengejutkan dari jauh. Para pakar ras Gemini tinggal di sarang Hornet ini. Menurut ingatanku, planet ini adalah harta paling berharga dari ras Gemini. Seluruh planet berisi kekuatan atribut angin yang menakutkan. Semakin dekat ke pusat, semakin banyak ahli ras Gemini. Tatapan Wang Xian menyapu seluruh area. Dia harus berhati-hati. Bagaimanapun, itu adalah ras dasar di alam semesta. Tubuhnya bergerak, dan tubuhnya mulai berubah menjadi ilusi saat dia terbang lurus. Apa yang bisa dikonfirmasi oleh ras Gemini adalah bahwa mereka tidak memiliki ksatria alam semesta level 5. Ini memungkinkan Wang Xian menyelinap masuk dengan sangat lancar. Dengan kemampuan penyembunyiannya, hanya ksatria alam semesta level 5 atau lebih yang bisa merasakannya. Itu terletak di inti seluruh planet ras Gemini. Itu juga pintu masuk gua terbesar di tengah. Setelah Wang Xian masuk, dia langsung merasakan energi hukum atribut angin kencang. Seluruh pintu masuk gua hanya setinggi 1000 km. Melihat ke atas dari bawah, orang bisa melihat energi hijau. Di langit, ada beberapa pohon dan tanaman atribut angin. Pemandangan tumbuhan di atas memang sedikit aneh. Namun, seluruh interiornya sangat indah. Wang Xian mengepakkan sayapnya dan terbang dengan cepat ke dalam gua. Tumbuhan di langit memberinya perlindungan terbaik. Saat dia terbang ke dalam gua, dia segera melihat banyak istana. Istana-istana berbaris berjajar. Sepintas, mereka terlihat sangat mewah. Ini tentang waktu. Kita bisa mulai sekarang. Saat dia hendak mencapai pusat, mata Wang Xian berbinar. Dia mengeluarkan batu kilangan 5 elemen. Dengan gerakan telapak tangannya, dia menempatkannya di langit di atas batu kilangan 5 elemen. Dewa Api Naga perlahan mengulurkan tangannya. Mari kita menarik semua ahli dari ras Gemini terlebih dahulu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dengan lambaian tangannya, kelima elemen Millstone terbang lurus ke depan. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat berikutnya, raungan bergema di seluruh planet. Naga Dewa Api mengayunkan tubuhnya yang besar dan meraung dengan marah. Kekuatan Naga Dewa Api tidak terlalu kuat. Itu hanya sebanding dengan ksatria alam semesta tingkat 4. Namun, dengan dukungan dari pabrik penggilingan 5 elemen, pemulihan dan daya tahan Dewa Api Naga telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ledakan. Di bawah kendali Wang Xian, Dewa Api Naga mengangkat kepalanya dan melepaskan bola api yang mengerikan ke arah istana di depannya. Apa yang telah terjadi? Naga ilahi. Naga Dewa Api. Mengapa naga suci tiba-tiba muncul di ras Gemini kita?
Bajingan, cepat, hancurkan dia. Ini adalah inti dari seluruh ras Gemini. Itu juga tempat tinggal para ahli ras Gemini yang tak terhitung jumlahnya. Ketika naga api tiba-tiba muncul di dalam diri mereka, ekspresi makhluk besar dari spesies kembar berubah drastis. Para ksatria semesta segera menyerang naga api. Mengaum, mengaum, mengaum. Naga api mengayunkan tubuhnya yang besar, dan gelombang api yang menakutkan menyerang para ksatria alam semesta. Oh tidak, naga ini sangat kuat. Mengapa naga seperti itu tiba-tiba muncul di sini? Apa yang sedang terjadi? Ekspresi para ksatria alam semesta berubah secara drastis, dan mereka meraung karena malu. Mengaum, peng, peng, peng. Di langit, ekor naga dewa api, yang panjangnya lebih dari 30.000 meter, menyapu ke arah dozen Universe Knights. Menghindari, menghindari. Ekspresi para ksatria semesta dari ras kembar berubah secara drastis. Peng, peng, peng. Namun, 5 atau 6 ksatria alam semesta terbunuh seketika. Hu. Pada saat ini, suara angin kencang terdengar di seluruh planet. Apa yang telah terjadi? Peringatan tertinggi adalah ada invasi musuh. Siapa yang berani menyerang ras kembar kita? Ksatria semesta dari ras kembar bergegas ke arah mereka dari gua lain. Ketika mereka melihat naga api yang menyala, ekspresi mereka berubah. Mengapa naga api tiba-tiba muncul di pihak kita? Seorang lelaki tua bermuka dua mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi serius. Pemimpin, kami juga tidak tahu. Naga api ini tiba-tiba muncul di langit, dan persis sama dengan naga legendaris. Itu pasti naga berdarah murni. Seorang lelaki tua bermuka dua terbang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kirim seseorang untuk menjaga lingkungan dan bunuh dewa api naga pertama ini. Pemimpin ras kembar memerintahkan dengan dingin. Itu pemimpinnya. Bunuh naga dewa api ini. Orang tua itu meraung dan memerintahkan para ksatria alam semesta di sekelilingnya. Itu penatua tertinggi. Para ksatria semesta segera merespons. Dalam sekejap, 700 hingga 800 ksatria alam semesta menyerang naga dewa api. Pemimpin ras kembar memberi isyarat kepada makhluk agung di sekelilingnya dan mulai melihat sekeliling. Tiba-tiba, dewa api naga muncul. Mereka harus waspada untuk melihat apakah ada kaki tangan di sekitar atau jika ada konspirasi. Aku ingin tahu apakah aku bisa menghancurkan spesies kembar ini dengan batu kilangan 5 elemen saja. Wang Xian bersembunyi di sudut dan menatap pertempuran di depan dengan tatapan dingin. Dia hanya memerintahkan naga ilahi dari 5 elemen batu giling untuk keluar dan bertarung. Dia ingin menarik semua ahli dari spesies kembar untuk datang. Kemudian, dia akan menangkap mereka semua sekaligus. 3230